Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di MK Akhlak Tasawuf jurusan Pendidikan Agama Islam YIM Syekh Nurjati Cirebon. Semoga dengan rahmatnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. MK Akhlak Tasawuf sekarang yaitu tentang akhlak yang terlahir dari rukun iman. Kalau rukun Islam itu sebagai struktur bangunan dari luar, rukun iman adalah struktur bangunan dari dalam atau dari batin. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, rukun Islam merupakan pengakuan dan penyaksian dalam gerak lahir. Rekamannya adalah rekaman gerak lahir. Sedangkan rukun iman, penyaksian dan pengakuannya adalah rekaman batin. Yang ketiga, rukun Islam menunjukkan tempat kedudukan atau koordinasi di dunia sebagai saksi dunia. Sedangkan rukun iman, tempat kedudukannya adalah di langit sebagai saksi langit. Artinya seperti ini, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah lahirnya. Tetapi di dalam batin kita, bahwa ketika asyhadu an la ilaha illallah seperti yang kemarin saya terangkan itu adalah bagaimana pengakuan kita, penyaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya ada di dalam hati kita. Nah, kemudian dari kedua itu, kalau yang berbentuknya rukun Islam itu semua yang kita lakukan seperti sholat kita, kemudian puasa kita, zakat kita, itu adalah melakukannya adalah koordinasi di lahir atau di dunia. Nah, sedangkan nanti semuanya itu akan bisa dilihat dari koordinasi atau saksi di langit. Nah, itulah penyaksian nanti itu adalah setelah atau pasca. Apakah yang kita lakukan, puasa kita, zakat kita, sholat kita itu benar-benar sesuai dengan sholat yang kita dambakan, ataukah sholat itu hanya sekedar simbolnya sholat, tetapi ketika kita timbang ternyata kita tidak sholat amalnya. Nah, di sini antara rukun Islam dan rukun iman ini nanti akan menghidupkan rukun ihsan. Jadi perpaduan antara rukun iman, rukun Islam itu adalah perpaduannya rukun ihsan. Antara koordinat atau struktur bangunan yang dari luar, kemudian batin, timbullah cahaya. Namanya di sini adalah rukun ihsan. Pengetahuan tentang kenyataan atau kebenaran yang hakiki, itulah rukun ihsan. Kemudian konsekuensi dari lampu ihsan yang tidak menyala adalah ketidaktahuan akan arah dimensi akhirat. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita terlihatnya adalah amal akhirat, seperti kita memberikan sedekah kepada orang lain, tetapi tujuan kita supaya kita terpandang,
supaya nama kita terkenal, supaya kita punya nama, supaya kita dipuji oleh orang lain. Hal inilah yang kemudian lampu ihsan tidak menyala. Karena apa? Yang sesungguhnya sedekah harusnya dari lahir kemudian batin. Perpaduan itu muncul menjadi ihsan, ternyata tidak. Karena apa? Embel-embelnya kita ingin dipuji, maka lampu ihsan tadi tidak akan terlihat. Kemudian energi amal sebanyak apapun hanya akan berubah menjadi kebahagiaan duniawi, hanya dikenal atau dipuji oleh penduduk dunia. Jadi tadi, kalau tadi sodakohnya hanya ingin dipuji, ya maka yang didapatkan adalah pujian itu. Kalau sodakohnya itu hanya ingin terkenal di dunia, maka ya yang didapatkan itu. Artinya apa? Tergantung pada niat kita. Supaya apa? Amal yang kelihatannya duniawi bisa menjadi akhirat. Namun kalau kita salah niatnya, amal yang terlihatnya akhirat bahkan bisa menjadi berbalik duniawi. Inilah perpaduan antara iman dan Islam, kemudian sehingga timbul muncul sebagai lampu ihsan. Ihsan adalah kebenaran yang hakiki tadi. Rukun iman di sini saya balik menerangkannya dari yang keenam dulu, kemudian yang pertama. Jadi strukturnya saya balik yang keenam. Yang keenam ini saya buat adalah yang pertama, yaitu percaya kepada qada dan qadar, pada ketetapan, pada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang timbul dari kita percaya terhadap qada dan qadar? Yang pertama yaitu merasa tidak tahu tentang baik dan buruk. Kita memang tidak tahu baik dan buruk. Menurut kita, pandangan mata kita seakan-akan si A itu baik, ternyata di dalamnya tidak baik. Seakan-akan si A itu tidak baik, malah justru dia lebih baik daripada kita. Kemudian yang kedua, yang Allah berikan adalah yang terbaik. Kita harus meyakini apapun yang diberikan oleh Allah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itulah sebenarnya yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang memang harus kita gunakan, yang memang harus kita lakukan. Karena apa? Karena keinginan inilah yang kemudian merubah kita bahwa itu adalah tidak sesuai. Padahal Allah memberikan kebutuhan, Allah memberikan rahmat terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka harus yakin bahwa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk makhluknya. Yang ketiga, bersyukur atas rahmat Allah. Rahmat adalah merupakan kebutuhan, maka kita syukuri. Karena tiap waktu, tiap detik, tiap saat Allah selalu memberikan rahmatnya tanpa pilih kasih di dunia kepada makhluk, kepada siapapun, kepada yang diciptakannya. Yang keempat yaitu tidak boleh menyalahkan orang lain. Sifat yang timbul dari akhlak percaya kepada qada dan qadar adalah tidak menyalahkan orang lain. Karena tadi menganggap kita lebih baik, maka orang lain tidak lebih baik daripada kita. Hal inilah perlu kita beresi supaya apa? Kita memandang semuanya adalah baik. Kenapa? Karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu kita tidak bisa beramal. Sesungguhnya kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kehendaknya, tanpa kuasa dari Allah. Apapun yang kita lakukan semuanya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa beramal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu ikhlas terhadap ketentuan Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Sering kita merasa kesal, sering kita merasa kecewa, sering kita merasa sedih karena apa yang diberikan oleh Allah seakan-akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita harus ikhlas terhadap apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang perlu digarisbawahi, semuanya adalah rahmat, dan rahmat adalah kebutuhan. Dan kalau kebutuhan itu adalah pilihan yang diberikan Allah yang terbaik buat makhluknya. Yang kedua yaitu akhlak yang muncul dari rukun iman, percaya kepada hari akhir. Yang pertama, tujuan kita hanya akhirat, Allah dan Rasulnya, bukan dunia. Ketika kemarin saya menerangkan tentang rukun Islam, bahwa ada perjanjian, ada kesaksian kita sebelum lahir. Itulah tujuan kita, yaitu hanya Allah. Maka di sini tujuan yang kita lakukan nanti di dunia ini sekarang ini adalah untuk bekal nanti di akhirat. Maka tujuan akhirat adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlahir menyaksikan Allah dan kita terlahir percaya dengan Rasulullah, maka nanti kita kembali juga tujuannya adalah bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yakin akhirat itu ada, alam kubur itu ada, padang mahsyar ada, sirat ada, hisab ada, surga dan neraka itu ada. Ini harus perlu kita mulai dari sekarang, bahwa hal itu adalah bukan tidak nyata, semuanya nyata, namun kita belum bisa terbuka, kita belum bisa masuk ke sana. Untuk bisa masuk ke sana, jangan menunggu nanti di akhirat, tapi bagaimana perjalanan dunia ini sudah kita tapaki. Sirat itu seperti apa, mahsyar itu seperti apa, surga dan neraka seperti apa, sudah kita kenal sejak di dunia, agar nanti di akhirat kita tidak disuruh belajar dari awal. Artinya kita tidak kaget bahwa semua itu memang sudah ada. Yang ketiga, menjadi manusia di akhirat dan diakui penduduk akhirat. Ketika kita, badan kita, wajah kita, tubuh kita, semua anggota kita ini adalah sekarang manusia. Tapi nanti di akhirat belum tentu apakah fisik kita itu nanti berubah menjadi manusia, tetap menjadi manusia, atau sebaliknya menjadi yang lainnya, menjadi hewan, contohnya menjadi monyet, menjadi babi, menjadi anjing, dan seterusnya. Itu semua tergantung dari apa yang sudah kita perbuat di dunia. Akhlak kita lah yang kemudian kita menjadi apa nanti, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulnya. Untuk itu belajarlah dari di dunia ini supaya kita menjadi manusia di akhirat, manusia yang diakui di hadapan Allah dan Rasulnya, berbentuk manusia yang seutuhnya, manusia yang benar-benar manusia, bukan badannya manusia tetapi akhlaknya hewan. Yang terakhir dari percaya kepada hari akhir, yaitu merasa tidak tahu tentang hari akhir. Memang manusia itu terbatas pengetahuannya, hanya al-alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Maka kita tidak tahu bahwa tentang hari akhir itu kapan, apa sih tentang hari akhir itu. Nah, maka kita pelajari dari sekarang supaya nanti di akhirat itu sesuai dengan tujuannya. Ketika kita lahir menjadi manusia, ketika lahir saksi kepada Allah, maka kita kembali ya berbentuk manusia yang bersaksi kepada Allah. Yang ketiga dari rukun iman, yaitu percaya kepada Rasul. Akhlak yang muncul dari percaya kepada Rasul yang pertama yaitu meneladani para nabi atau para Rasul. Kisah-kisah yang sudah kita kenal dari kecil, dari usia TK, dari usia SD, dari pelajaran kita MTS, pelajaran aliyah, bahkan pelajaran di perguruan tinggi. Apakah hanya sekedar menjadi pengetahuan, ataukah pengetahuan ini kita baca, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sebuah ilmu, kemudian kita praktekkan. Kita menjadi belajar dengan beliau, berarti kita meneladani sifat-sifat yang diberikan, yang dicontohkan oleh beliau. Apa sih yang diajarkan? Banyak sekali. Adalah 4, yaitu yang pertama adalah kasih sayang. Bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada binatang. Kemudian ada di sini pemaaf. Rasulullah tidak pernah membenci kepada siapapun, terhadap orang yang membenci dirinya pun Rasulullah bahkan mendatanginya. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanan. Yang diberikan oleh Rasulullah bukan hanya hartanya saja, tetapi juga semua jiwa dan raganya. Ketika Rasulullah mau meninggal, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah? Mana umatku, mana umatku, mana umatku nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Bagaimana kita berperilaku dengan lingkungan ini, bagaimana kita berperilaku dengan semua yang ada di hadapan kita, baik sesama makhluk Allah ataupun kepada Sang Khalik. Kemudian menjadi manusia di hadapan Nabi dan Rasulnya. Tentunya kalau kita sudah menjadi manusia di hadapan Nabi dan Rasulnya, insya Allah kita pun akan menjadi manusia di hadapan Allah. Maka belajarlah dari sekarang supaya kita nanti tidak kecewa ketika kita di akhirat tidak menjadi manusia di hadapan Nabi atau Rasulnya. Kemudian bertemu para Nabi dan Rasul di dunia. Inilah cara yang kita tempuh
sebelum nanti di akhirat. Sebelum nanti kita di akhirat mencari siapa sih nabi kita, justru nanti nabi yang akan mencari kita, mana umatku, mana umatku. Maka mulailah dari sekarang supaya kita bertemu dengan Rasul, bukan nanti di akhirat, tapi diawali dari di dunia. Yang keempat yaitu nabi dan Rasul tetap hidup. Ini harus kita yakini. Kenapa sih? Ya memang nabi dan Rasul itu masih ada bukan dalam bentuk jasadnya, tapi ajarannya, variabel-variabel yang ada, salah satunya adalah dari pewaris para nabi, yaitu siapa? Dari para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Inilah kita mulai tangga-tangga ini, supaya apa? Supaya nanti kita bertemu bahwa Rasulullah, bahwa nabi-nabi itu tetap lahir atau tetap masih ada, tetap hidup. Kemudian yang kelima, mendapatkan ridho dan diakui oleh para nabi dan rasul. Perlu kita raih, ridho itu tidak mudah kita dapatkan. Harus kita melakukan ajaran-ajarannya. Dengan cara apa? Memohon kepada beliau-beliau supaya beliau tidak membenci kita. Karena apa? Kalau kita dibenci berarti tahapan berikutnya untuk bertemu dengan Allah tidak bisa. Tetapi kalau Nabi dan Rasulnya ridho terhadap kita, insya Allah jalan untuk ma'rifatullah, untuk bertemu dengan Allah akan ada. Kemudian selanjutnya yaitu mendapatkan syafaat dari para Nabi atau para Rasul. Ketika kita sudah menjadi manusia, ketika kita sering melafalkan sholawat, ketika kita meneladani kisah-kisah beliau, insya Allah nanti di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Maka dimulailah dari sekarang, bukan nanti di akhirat. Salah satunya seringlah mengucapkan sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian merasa belum atau tidak mendapatkan ridho dari para nabi atau para rasul. Artinya apa? Bukan pesimistis yang kita lakukan, bukan. Tetapi bahwa kita itu tidak pantas untuk mendapatkan ridho itu. Karena tadi ridho itu tidak didapatkan secara mudah. Maka kita merasa bahwa saya itu belum mendapatkan ridho dari nabi dan rasul. Ketika kita merasa belum mendapatkan ridho dari nabi dan rasul, insya Allah apa yang kita lakukan akan semakin giat lagi, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan kita raih. Kalau nanti kita sudah merasa bahwa saya sudah mendapatkan ridho dari Allah, tentunya kita akan berhenti di sini. Tetapi kalau tidak atau tidak merasa mendapatkan, insya Allah akan terus berjuang untuk mendapatkan ridho dari Nabi dan Rasulnya. Yang keempat yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Akhlak yang muncul dari percaya kepada kitab-kitab Allah, yang pertama yakin kepada kitab-kitab Allah yang gaib, yang ada di Lauh Mahfuz. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat yaitu Al-Quran. Yang kedua, akhlak yang muncul dari kitab-kitab Allah yaitu Taurat, tidak mencintai dunia. Nah, tidak mencintai dunia, maka akal kita tidak merasa tahu, sidik. Kemudian fatona, tidak merasa bisa. Kemudian amanah, tidak merasa memiliki, dan tabligh. Kalau ketiganya itu sudah bisa kita ramu, bisa menjadikan satu, maka kita tidak mencintai dunia. Yang kedua Zabur, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nafsu kita ini bukan nafsul amarah lagi, nafsunya nafsul mutmainnah. Maka di sini kita selalu memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Injil, cinta kasih. Kolbunya tadi itu tidak merasa memiliki, amanah itu. Apa yang kita pakai sekarang, apa yang ada pada diri kita itu semuanya milik Allah. Dan yang terakhir dari kitab yaitu adalah Al-Quran. Gabungan semua kitab yaitu adalah tabligh. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil, nanti munculnya adalah Al-Quran, tabligh, perpaduan dari tiga kitab itu. Yang ketiga dari percaya kepada kitab Allah, akhlak yang muncul yaitu belajar dengan kitab-kitab Allah, dimulai dari Taurat, dimulai dari tidak mencintai dunia. Kemudian kalau kita sudah tidak mencintai dunia, maka yang kita puji nanti hanya Allah. Setelah kita memuji Allah, maka timbul kasih sayang kepada sesama, dan kemudian apa yang kita inginkan itu didapatkan.
Dan yang keempat dari percaya kepada kitab Allah yaitu kitab Allah yang aktif dan kitanya yang pasif. Jadi nanti kitab Allah yang bukan kita baca tetapi Al-Quran yang membaca kita. Jadi kita posisinya pasif, bukan membaca tapi dibaca oleh kitab Allah. Dan yang terakhir, merasa belum bisa dan tidak tahu tentang kitab-kitab Allah. Kalau sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan itu merasa belum bisa, merasa belum tahu, insya Allah nanti Allah yang akan memberitahunya. Kemudian yang kelima yaitu percaya kepada malaikat. Akhlak yang muncul dari percaya kepada malaikat yang pertama yaitu yakin. Yakin adanya para malaikat, terutama yang sudah diketahui, yaitu ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Yang sudah kita hafal malaikat itu ada 10. Kemudian mengetahui tugas-tugas malaikat. Mengetahui tugas-tugas malaikat yaitu di sini ketika malaikat itu adalah malaikat sipil, malaikat yang memberikan pemahaman atau ilmu dari Allah melalui beliau. Nah, kemudian malaikat Mikail, malaikat yang memberikan rahmat, yang memberikan rizki kepada kita. Kemudian Israfil yang sering memperingatkan kita tentang kiamat-kiamat kecil ini, tentang bencana-bencana yang terjadi sekarang ini. Yang tentunya kalian sudah hafal. Apa sih fungsinya malaikat Israel? Ya, yang mencabut nyawa dan seterusnya. Itulah harus kita pahami tentang fungsi-fungsi atau apa yang dilakukan oleh malaikat yang 10 yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas malaikat yang memberikan kita. Jadi ketika kita mau belajar, maka berilah Fatihah kepada malaikat Jibril. Jangan lupa melalui beliaulah sehingga kita bisa paham. Jangan dikira pemahaman itu langsung kita dapatkan. Ada malaikat yang berperan di sini yaitu malaikat Jibril. Kemudian membaca Al-Quran tidak pernah Fatihah kepada malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Sering kita lupakan, langsung saja kita membaca Al-Quran. Padahal ada beliaulah yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu jangan lupa sebelum membaca Al-Quran, bacalah Fatihah buat beliau, yaitu malaikat Jibril. Kemudian mendapatkan atau rahmat Allah tidak pernah memberikan Fatihah kepada siapa? Kepada malaikat Mikail. Nah, ini yang kita lupakan. Harusnya kita selalu memberikan Fatihah kepada beliau. Kemudian selanjutnya memberikan Fatihah atau tawasul kepada malaikat Munkar dan Nakir supaya dimudahkan dalam pertanyaannya nanti di kubur. Nah, ini pertanyaan saya, pernahkah kita memberikan Fatihah kepada beliau? Yang saya rasa jarang sekali atau mungkin tidak pernah. Padahal kita tahu malaikat Munkar Nakir tugasnya adalah menanyakan apa yang kita lakukan. Bukankah kita merasa takut? Nah, untuk itu maka mulailah dari sekarang berilah Fatihah kepada beliau. Kemudian yang terakhir memberikan Fatihah kepada malaikat Rokib dan Atid agar dimudahkan dalam mengerjakan kebaikan, supaya apa yang kita lakukan ini dibimbing, tidak sekarang tidak semaunya sendiri. Yang terakhir yaitu percaya kepada Allah. Akhlak yang muncul yang pertama adalah Allah adalah tujuan kita. Karena kita lahir tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kita lahir sampai kita mati, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhlak yang lahir yaitu memberikan yang terbaik bagi kita. Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan rahmat sebagai kebutuhan kita. Maka harusnya kita berterima kasih kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara kita selalu menyebutnya, dengan cara kita selalu mengerjakannya atas semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah tidak membutuhkan jasa dari kita, Allah tidak membutuhkan balasan dari kita. Yang ketiga yaitu Allah memberikan rahmatnya setiap saat dan setiap waktu. Nih yang perlu dicatat, apa yang kita butuhkan? Oksigen, ya, kedipan mata,
gerakan tangan. Andaikan tangan kita berdiri seperti ini, diam saja. Andaikan kaki kita berdiri, diam saja seperti ini, mungkin tentunya kita merasa lelah. Ternyata Allah memberikan nikmat itu luar biasa, memberikan rahmat itu luar biasa, apa yang kita butuhkan setiap saat dan setiap waktu. Syukur kita kepada Allah. Syukur itu bisa dimulai dengan lafaz alhamdulillah. Kemudian kita lakukan dengan perbuatan kita. Apa sih perbuatan syukur? Salah satunya adalah memberikan rezeki yang sudah ada pada diri kita, disodakokan, ditasarufkan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang keempat yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dunia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti di akhirat kita juga kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ikhlas dan sabar atas nikmat Allah. Apapun yang diberikan itu semuanya adalah kehendaknya dan kebutuhan kita yang diberikan oleh Allah sebagai rahmat. Sekian saja dari saya. Semoga kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.